Halo Sobat Ceria, kita ketemu lagi di sini di channel YouTube Cerita Inspirasi. Nah, seperti Sobat Ceria bisa lihat di belakang saya ini, kita lagi ada di Surabaya Square, Gedung Siola, lantai 1. Tempat apa itu? Itu tempatnya para UMKM untuk mendisplay produk-produknya yang tentunya sudah dikurasi ya oleh Dinas Perdagangan di Kota Surabaya. Jadi cocok nih kalau buat Sobat Inspirasi yang mau cari mungkin oleh-oleh atau mau cari ya sekedar pelengkap di rumah, bisa mampir ke sini. Buka tiap hari. Kali ini kita kedatangan tamu dari UMKM apa Bu namanya Bu? Olahan kerang bunda. Olahan kerang bunda? Iya. Oke, OKB disingkatnya. Bukan orang kaya baru, tapi olahan kerang bunda. Oke, monggo Bu, namanya siapa? Hai, nama saya Siti. Biasa dipanggil Siti Kerang karena kita spesial olahan kerang dan ikan asap daerah Kenjeran. Luar biasa. Oke, kok enggak Siti Keren Bu? Ya, sekarang sudah Siti Kerang namanya. Siti Keren, ya? Bukan kereng ya. Oke, awal mulanya gimana Bu? Ini tadi kan waktu kita sebelum mulai syuting ini kan sempat saya kan nanya-nanya dulu nih hasil produknya apa aja. Saya tertarik Bu, monggo diceritakan. Awalnya adalah sebenarnya saya tempat tinggalnya kan di daerah Kenjeran. Nah di situ banyak nelayan kerang dan kebetulan kita ini mengumpulkan beberapa perempuan nelayan. Oh gitu. Yang sebenarnya sih ingin merubah perilaku nelayan yang hanya menunggu suaminya datang dari laut untuk mengisi kekosongan di pagi hari, karena suami kan datangnya sore hari. Tuh daripada waktu ini dibuat yang biasa kan emak-emak itu kan kumpul-kumpul seperti itu. Nah ini sekarang kita ganti untuk mengolah suatu produk yang bahan bakunya hasil dari suami-suami mereka. Jadi saya ingin mengajak beberapa ibu-ibu atau perempuan nelayan ini untuk membuat suatu olahan yang nantinya harapannya adalah ingin menjadi olahan ikonnya daerah wisata Kenjeran. Karena kita tidak ada bahan pengawetnya, jadi beda sama yang kerupuk-kerupuk itu pun. Nah setelah itu dan olahan kita itu tanpa minyak, dan adapun kalau sambal kita menggunakan minyak pun juga sangat minim. Itu karena antisipasi bahwa kerang ini isunya itu kolesterol, alergi dan sebagainya. Tetapi produk kita ini tidak langsung seperti ini, tapi dulunya itu pakai plastik kiloan. Ya, kemasannya kurang menarik gitu ya. Nah, karena sudah ada dampingan dari berbagai dinas, yang salah satunya Dinas Perdagangan itu ada istilahnya sosialisasi yang aman, yang bagaimana, dan kita juga mengikuti di Pahlawan Ekonomi juga ada sekolahnya untuk kualitas produk. Nah di situ kita mulai ada perubahan packaging terutama dengan gitu ya? Seperti itu. Jadi kita walaupun di pesisir jangan kalah kan seperti itu, dan alhamdulillah kita ada untuk oleh-oleh, untuk parcel seperti itu. Kerang tuh biasanya diapakan Bu? Kalau selama ini kan kerang sama ikan asap itu kan untuk cocolan, untuk penyetan, untuk apa. Nah kita angkat untuk menjadi olahan kering seperti ini, pastel isi kerang dan ada ikan asap. Nah kemudian ada stik kita ndak bawa. Nah, ada stik kita ndak bawa, ada stik kerang dan stik ikan asap. Seperti ini ada serundeng kerang dan serundeng ikan asap. Iya. Ya. Kemudian sambal.
Sambal kita pun sambal kerang dan ikan asap. Itu pun juga bukan ikan rasa sambal, bukan sambal rasa ikan, tapi ini ikan rasa sambal. Ikan rasa sambal. Kerangnya lebih banyak daripada cabenya, tapi tetap pedas. Pedas. Jadi ini istilahnya ini cuman makan nasi putih sama ini doang bisa. Betul, testimoni selama ini seperti itu. Jadi ini sudah ikannya plus sambalnya tinggal kerupuk gitu aja. Kerupuk gitu aja ya. Oke, luar biasa. Apa dari sekian banyak olahan ikan laut ya Bu ya? Kenapa Ibu milih kerang Bu? Ya karena saya ingin lebih spesial dan pilih yang kompetitornya nggak ada. Jadi saya pilih bahan baku kerang itu adalah saya ingin satu membuat olahan yang beda. Berbeda. Berarti ini di pasaran belum banyak atau belum ada? Kalau di pasaran sih yang ada dari kita. Oke, berarti yang mulai ini ya. Mulai. Jadi insya Allah Indonesia baru kita, baru Surabaya juga yang mencetuskan ini olahan kerang dan ikan asap. Kerang ya. Ya, karena apa? Tidak mudah untuk mengolah kerang ini, jadi kita harus ada uji lab. Kita setiap 1 tahun ada uji lab, dan terakhir kemarin 3 bulan yang lalu keluar uji lab nutrisi. Jadi kita ingin merubah mindset masyarakat yang tadinya kerang tidak layak konsumsi menjadi aman konsumsi. Terkait kerang sendiri itu nutrisinya bagus, kemudian ikan juga nutrisinya kan bagus, omega 3-nya, tapi kalau kita mengolahnya tidak benar menjadi racun yang kita makan, seperti itu. Berarti termasuk juga ini ya Bu, bagaimana mengolah supaya kerang tidak amis ya? Betul, ya, itu kita ada rahasia sendiri. Tidak, betul, tidak amis dan tidak mengurangi logam beratnya. Tapi saya tidak pelit ilmu. Karena kami juga buka cooking class, kita juga kasih sosialisasi karena apa? Kerang banyak yang suka, jadi bisa mengolah yang benar di rumah masing-masing. Nah, karena ini kan istilahnya bahan langsung ambil dari laut ya Bu. Kendalanya apa Bu selama ini Bu? Satu, kendala alam. Karena kita langsung bersangkut paut dengan alam ya. Kalau alamnya lagi tidak ramah, berarti nelayan nggak ke laut. Berarti kita nggak ada kerang. Nah, bagaimana mengantisipasinya adalah kita stok. Jadi saat kita ada kerang itu kita stok. Nah, jadi kita walaupun ini seperti pandemi ada pesanan pun kita tetap bisa melayani karena kita stok bahan seperti itu. Sekarang bagaimana dengan permintaan omset di waktu sebelum pandemi dan setelah pandemi Bu? Kalau sebelum pandemi bagus-bagus saja karena kita mengirimnya sampai ke luar, dibawa tamu ke luar negeri, terutama sambal kita itu di Taiwan, padahal di sana banyak sambal, tapi yang bawa para mahasiswa ini mencoba untuk di sana. Sebelum pandemi itu bisa sampai 18 sampai 20. 18 sampai 20 juta ya, bentuk semua ya? Awalnya gitu masih 3 juta, 4 juta, iya itu tahun-tahun 2015, 2016 itu segitu baru, 14-15. Kemudian setelah kita banyak menjuarai akhirnya sering prestasi ya Bu ya? Alhamdulillah di tingkat Surabaya ada malah di awal pandemi kita malah ke tingkat nasional. Itu dari abonnya masuk di 10 besar. 10 besar. Karena ini tingkat ini lomba gizi. Jadi lebih rumit. Ya, lomba gizi. Jadi alhamdulillah produk kita di segi gizinya bagus itu. Memang kita setelah juara itu kan banyak ditayang di TV semua stasiun TV, akhirnya banyak yang mengenal dan penasaran, yang lebih spesialnya itu di situ. Penasarannya karena kerang ini kan logam berat. Iya. Terus kenjeran itu kan kumuh, iya, kotor, kok bisa produksi itu. Nah, disitulah tujuan yang kedua adalah merubah mindset masyarakat bahwa kerang ini tidak diambil di pantai Kenjeran, tapi ada kotanya sendiri, ada desanya sendiri, desa laut maksudnya, desa laut, ya. Mengambilan bahan baku itu. Nelayannya memang nelayan Kenjeran, tapi kerangnya itu sama. Ada tempat yang mengolah gitu. Mau Madura, mau Probolinggo, mau Pasuruan, mau Kenjeran, mau Sidoarjo, mengambil kerangnya itu ada di dasar laut dan di tengah.
Itu seperti itu. Jadi saya jualan ini juga saya ingin merubah mindset dan bisa mensosialisasikan bagaimana pengambilan kerang itu. Dan awal kita mengolah ini kita dibantu WWF, PT besar ya, yang identik dia akan menjual produk yang aman. Itu diikuti sama WWF nelayan ini, benar-benar mengambil dari dasar laut dan aman. Nah, Bu, ini tadi kayaknya ini nanti setelah selesai dari podcast ini saya mau praktek ini masak bikin kerangnya dipakai caranya Ibu nih. Yang aman konsumsi. Nah, ini kita sebelum mau menutup sesi kali ini, mungkin Ibu ada tambahan wejangan untuk yang penonton, Bu, mungkin yang masih muda-muda kepingin usaha, gimana, Bu? Baik, kalau untuk para pemuda ini memang di tempat saya kan terbiasa menjadi tempat PKKN ataupun PKL para mahasiswa di beberapa universitas yang sudah MOU dengan kita, seperti itu. Karena di tempat kami adalah olahan baru, inovasi baru yang komit dan sudah banyak menjuarai di berbagai lomba, baik tingkat kota maupun tingkat nasional. Nah, di situ mungkin menjadi inspirasi bagi para mahasiswa. Nah, memang di tempat saya ketika kita ketemu memang jangan sekali-kali setelah lulus berpikiran untuk ikut orang. Kalau bisa membuka. Membuka itu kan banyak. Membuka itu kan tidak harus olahan. Apapun ya? Iya, apapun. Jadi membuka peluang kerja, lowongan kerja, lowongan tenaga kerja yang bagaimana, contoh yang mudah, paling mudah aja, seperti saat ini saya ada inovasi baru di setan, di kafe, di situ, nah otomatis kan bisa menyerap tenaga kerja untuk menjadi menyediakan setan-setan untuk membuat olahan yang baru. Nah seperti itu, menyajikan olahan yang baru, seperti itu kan usaha. Bukan ikut orang. Nah, itu di situ ada seni asik, juga bisa bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi. Itu kita punya strategi. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih hidup di situ. Kalau kita ikut orang, kita tidak kerja aja dapat gaji, kita bolos dapat gaji, kan seperti itu. Kalau kita terjun langsung, punya kreatif, punya inovasi sendiri, itu lebih semangat untuk. Ya, berarti buat Sobat Ceria yang nonton, paling tidak setelah menonton ini coba buatlah satu bisnis kecil-kecilan gitu ya, Bu ya. Apapun itu. Berangkat dari kecil dulu. Berangkat dari kecil, apapun itu nanti ya insya Allah bisa dengan tujuan bisa membantu perekonomian sekitar, membantu orang yang butuh pekerjaan, begitu, Bu ya. Dengan catatan satu, jangan mengekor. Tuh, jangan mengekor. Itu jangan mengekor. Kalau bisa kita membuat terinspirasi dengan hal-hal yang menyemangati kita. Jadi membuat produk baru, membuat usaha baru. Jangan tetangganya jual pecel, jual rawon ikut-ikut jual pecel, hanya ditambahi ikan apa. Nah, tapi kalau bisa kita membuat baru, benar-benar baru. Seperti Ibu ya, kan pakai kerang nih, ini kan jarang nih. Bukan seperti saya, tapi seperti olahan saya. Oh iya, loh, tapi tetap dari Ibu yang menghasilkan sebuah produk yang mungkin di pasaran itu susah cari atau nggak ada. Gitu. Kita membuat usaha yang tidak ada kompetitornya atau kecil kompetitornya, maka harapan besar insya Allah kita bisa ekspor, kan seperti itu. Oke, oh iya, ngomong-ngomong ekspor, Bu, kepingin ada impian kepingin kirim kemana, Bu? Kalau saya sih kepingin ekspor kemana-mana, kepingin, ya, tapi karena saya masih OKB ini, olahan kerang bunda ini, bukan UKM yang mementingkan diri sendiri, tapi sementara ini adalah bukan sombong ya, tapi memang kita berangkat dari pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi saya ingin di wilayah saya sendiri dulu membuat ikon wilayah, potensi lokal. Jadi istilahnya seperti kalau di Surabaya ini kan sering ada kayak kampung apa, ini jadi kampung kerang ya. Sudah ada kampung lawas, nah sekarang kampung kerang. Kampung kerang karena di tempat kami ada wisata batu-batu, Taman Surabaya, Jembatan Surabaya, sentra ikan. Nah di situ harus ada
olahan yang spesial, olahan Tempat itu ya. ya khas dari warga itu sendiri, hasil tangkap nelayan di wilayah itu sendiri. Amin. Semoga terus. Amin, amin. Oke, baik. Kalau ini tidak apa namanya? Kalau tidak ada waktunya nih, ini bisa sampai besok ini ya, Bu, Ya, ya? bisa sampai 1 tahun ini cerita. Oke, Cak videografer. Tips-tips untuk bikin olam kerang tadi? Betul. Gimana, Bu? Ya, Mungkin ada buat pemirsa kan perguna. betul. Jadi karena kerang ini proteinnya tinggi, jadi sayang kalau kerang ini tidak layak konsumsi. Dan saya sudah membuktikan kerang tidak layak konsumsi tadi, mindset masyarakat menjadi kerang layak konsumsi dan aman. Itu tergantung dari cara kita mengolah. Jadi harus benar mengatasi hasil laut supaya aman kita makan atau adalah dengan cara yang tradisional aja. Artinya cara yang dari nenek moyang kita, yaitu dengan cara mencuci dengan air mengalir. Satu, Di air mengalir. air mengalir, ya. Jangan yang seperti yang kita tahu di lapangan itu mesti kita cuci di tempat itu bersih, ini bersih tidak, tapi terutama kerang. Kalau kerang itu kita kosek, itu nama orang Jawa itu dikosek gini dengan air mengalir, kan berlendir. Lendir itu bisa mengikat logam berat dari laut. Nah, itu kita kosek kayak gitu sampai lendirnya hilang. Nah, sampai lendirnya. Iya, benar, sampai lendirnya hilang. Setelah itu kita rendam air jeruk nipis atau air belimbing wulo. Jangan cuka. Karena memang orang sekarang sukanya yang instan. Iya, apa ini? Ya, benar. Tapi itu jeruk nipis atau belimbing wulo. Itu kita rendam. Setelah itu baru kita siram air lagi, kita simpen di freezer, taruh di Tupperware. Besok atau lusa atau kapan kita mau masak Tinggal keluarkan, dicuci lagi ya, Bu ya, dibersihkan dari itunya, baru dimasak. Oke. Sudah siap masak?